Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lunggul-lunggulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pekan materi hari ini, marilah kita lebih dahulu berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang jelas semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sehat ya? Tidak ada yang sakit. Karena sakit apa? Apa? Gigi. Oh iya, sakit gigi itu tiada duanya. Sudah. Karena kita perkenalan sudah, yang jelas absensi sudah diabsen. Untuk di kontrak pertemuan kedua kita kali ini, kita akan mengulang kembali tentang materi akidah akhlak terkait dengan ilmu kalam. Sejauh ini apa sih yang kalian ketahui tentang ilmu kalam? Ilmu kalam. Lupa di materi kelas 1, kelas 10, ilmu kalam adalah lupa ya. Sudah. Saya beritahu dulu, ilmu kalam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan yang di dalamnya membahas tentang keimanan atau akidah seseorang supaya dapat terarah sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ilmu kalam itu adalah ilmu yang menunjukkan kita terhadap tujuan yang sebenarnya. Bagaimana cara kita berislam dan bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Dalam ilmu kalam itu nanti kita akan membahas tentang aliran-aliran. Sebelum kita membahas tentang aliran di materi selanjutnya, saya ingin tahu ada berapa sih imam mazhab bagi ahlu sunnah wal jamaah? Ada berapa? Sebutkan. Yang pertama Imam Syafi'i, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Hanafi, yang keempat Sudah. Kalau kita urutkan dari keempat imam ini, siapa imam yang paling sepuh, yang paling tua? Imam Syafi'i. Siapa yang jawab Imam Syafi'i tadi? Ada yang lain? Imam siapa? Hambali. Yang lain? Imam Hanafi. Yang lain? Imam Maliki. Sudah. Hanya sekedar intermezzo saja. Imam yang tertua dalam 4 madhab ini, yang pertama lahir pada tahun 81 Hijriah, itu adalah Imam Abu Hanifah.
yang punya julukan Imam Hanafi. Kemudian lahir pada tahun 120 Hijriah, itu Imam Malik bin Anas. Imam Malik. Kemudian lahir pada tahun 150 Hijriah. Lahirlah seorang pemuda tampan dengan nama Muhammad bin Ahmad ibni Idris Asy-Syafi'i, yang punya julukan Imam Syafi'i. Itu di urutan ketiga. Kemudian menginjak tahun 200-an itu lahirlah Imam Ahmad ibni Hanbal. Jadi ketika kita urutkan kembali para imam yang menuntun kita untuk menuju terhadap keimanan kepada Allah dan kepada nabinya sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, itu ada 4. Yang pertama Imam Abu Hanifah dengan punya julukan Imam Hanafi. Yang kedua adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i, kemudian yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Saya kira kalian sudah menguasai materi itu di kelas 10. Namun saya hanya sekedar mengulang tentang sebagai pengantar ilmu kalam. Baiklah, apa hubungannya mazhab dengan ilmu kalam? Karena ilmu kalam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan keimanan dan mengantarkan manusia terhadap bagaimana cara berislam yang baik sesuai dengan ajaran baginda Nabi, yaitu ada pada ilmu kalam. Baik dalam segi politik, baik dalam segi ibadah, ataupun dalam segi waqi'iyah. Ibadah itu kita harus punya siapa yang menjadi barometer kita, tujuan kita, petunjuk kita itu siapa. Begitu juga dalam hal berpolitik, siapa yang menjadi petunjuk kita untuk mengantarkan terhadap politik yang sebenarnya. Begitu juga dalam hal ibadah, lebih-lebih antara hubungannya hablum minan nas, terutama hablum minal, antara manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, dalam ilmu kalam dijelaskan dari dahulu hingga sekarang sudah sesuai dengan hadisnya. Kalian sudah pernah saya ajarkan. Dalam rukun Islam itu ada berapa? Sebutkan. Pertama, syahadat. Syahadat itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama syahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun Islam yang kedua apa? Salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Siap haji bagi yang mampu. Ayo, saya ingin tahu siapa yang tahu dalil hadisnya rukun Islam ada 5. Ayo sebutkan dalil tentang rukun Islam ada 5. Siapa yang tahu? Saya jawab, satu orang aja. Hadisnya, ada yang hafal? Ada yang hafal? Ini yang depan. Saya kasih kata kuncinya, bunyal. Nah, ini perlu adanya metode, bukan hanya guru menyampaikan, tapi guru butuh melatih siswa untuk terbiasa menghafal. Apa yang akan kami gunakan? Yang akan kami gunakan adalah drill. Drill itu berulang-ulang supaya siswa itu mampu meresapi ilmu yang bisa disampaikan oleh guru. Contoh, Buniyal Islamu ala khamsin. Bareng-bareng ya, dengarkan saya. Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin.
Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iqamis shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya buniyal islamu ala khamsin, telah dibangun 5 pondasi dalam syariat Islam. Pertama apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana cara kita menyaksikan, memberikan persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah iqamus shalah, salat. Namanya orang Islam harus salat. Yang ketiga adalah zakat. Kemudian yang keempat adalah puasa Ramadan. Yang kelima adalah haji bagi orang yang mampu. Ini adalah bagian dari ilmu kalam. Jadi kalian ketika menerima pembelajaran dari seorang guru, setidaknya jika kalian ingin mampu menyerap apa yang disampaikan, kalian catat, kemudian kalian latih berulang-ulang sebagaimana kalian kan pesantren, ketika orang itu ingin cepat hafal maka diulang-ulang cara membacanya, kemudian diulang-ulang cara menghafalkan. Nah, metodenya apa? Drill. Artinya diulang-ulang. Kalau hanya mendengarkan metode ceramah yang jelas, kalian menerima informasi dari kami belum tentu kalian bisa menyimpan. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak yang kami cintai, kami banggakan, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik ya. Terkait dengan materi kali ini, di sisi lain kita akan membahas tentang sejarahnya Nabi Lut, ataupun kisah tentang bagaimana cara kita mencintai orang tua, dan itu masuk dalam ruang lingkup akhlak seorang siswa dan juga seorang santri kepada orang tua dan guru dan sebagainya. Sedangkan Nabi Lut adalah sebagai seseorang yang bisa diambil teladannya. Sebelum saya mulai materi pada pagi hari ini, akan saya absensi terlebih dahulu. Yang pertama Adelia namun menjadi Adelia, siapa ini? Fernanda Putri, yang mana orangnya? Itu ya, dir ya. Kemudian Adinda Lisa Safira, Lucy Safira, ada ya. Kemudian ada siapa ini? Alfiatul, ya, Aisyatul Lubabah, yang mana? Sakit, dah hadir. Kemudian ada Arina Manasikana wa tub alaina, sakit. Arina Manasikana wa tub alaina. Kemudian ada siapa ini? As-Sa'adatus Solihah, Sa'adatus Solihah ya. Kemudian ada Devi. Siapa nih? Millatur Rahimah, yang mana? Hadir. Kemudian ada Diva Mau'idatul ya, Hasanah. Mana? Oh, hadir ya. Kemudian ini ada yang dicoret. Firda. Siapa? Firdia. Hadir atau? Oh,
mungkin namanya yang salah. Kemudian ada Firnanda ada. Kemudian ada Ingrid Alin Harfanza, ya. Oh ya, namanya bagus. Kemudian ada Luciana Fitriah, ada. Oh ya. Kemudian ada Malihatul Aulia, sakit. Kemudian ada Ma'rifatul Komariah, Ma'rifat. Kemudian ada Mia Amalia, ada. Kemudian ada Nadifah Alfani, sakit. 4 orang sakit lah ya. Kemudian ada Naila, seperti putri saya ini. Siapa? Yang mana Naila? Oh, Naila. Kemudian ada Najwa Arinil Azkia ada. Kemudian ada Naisila Azizah, ada. Kemudian Nelly Agustin Boyong, nah, ini belum dicoret di sini. Kemudian ada Waifunah Bahiyatun Nisa, oh iya hadir. Kemudian ada Raudatul Ulia, hadir. Kemudian ada Salwatul Jannah, hadir. Kemudian ada Silva Rizki Khairun Nisa, mana Khair. Kemudian ada Siti Fatimatuz Zahra, ada. Kemudian ada Silva Silva. Kemudian ada Siti Sayyidatul Laili, ada. Kemudian ada Zaidah Dwi Amelia. Berarti yang sakit 4 orang, yang boyong 1. Ini soalnya di sini jumlahnya 27 dikurangi 5 menjadi 22. Ya, 22 orang. Ya sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingin bertanya kepada kalian tentang, kalian kan pendalaman kitab, kolaborasi antara pendalaman kitab sama akidah akhlak dikolaborasikan dengan pendalaman kitab. Ini saya jadikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Beri satu alasan, alasannya sesuai dengan pemahaman kalian. Saya tidak menuntut kalian sesuai buku ataupun kitabnya. Tapi kalau kalian pernah baca atau pernah dengar dalam suatu kitab atau buku, kalian sampaikan ya. Saya ingin bertanya terhadap kelompok 1 yang dari sana, dari arah kiri. Kenapa seorang anak dituntut untuk hormat kepada kedua orang tua? Alasannya apa? Alasannya apa? Karena orang tua memiliki jasa penting, membalas budi jasa itu. Intinya, kenapa seorang anak itu harus hormat dan wajib hormat kepada orang tua? Alasannya karena orang tua memiliki jasa besar terhadap anak. Kelompok 3. Apa yang dimiliki oleh kedua orang tua kepada kita?
Pertama, merawat mulai kecil. Terus menafkahi, mendidik. Terus menafkahi, merawat, mendidik ya. 3 poin ya. Dan menjaga anak. Nih, jawabannya ada 4. Merawat, mendidik, menafkahi, dan menjaga. Kemudian dari kelompok 2. Selain jasa itu, selain 4 itu, jasa apa yang dimiliki oleh orang tua kepada kita? Ayo. Apa? 2 saja. Apa? Tiga, 2, 1. Kelompok 4. Mengandung, menyusui, melahirkan.